Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen yang terhormat dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Risi Febriana dari kelompok 1 yang pada kesempatan kali ini mendapatkan tugas tamadun dan tunjuk ajar Melayu untuk mempresentasikan hasil tugas kami terkait kepemimpinan dalam budaya Melayu. Nah, dari judul tersebut kami mendapat beberapa subbab. Yang pertama terkait pengertian, terkait hakikat kepemimpinan, hakikat pemimpin, dan nilai budaya kepemimpinan Melayu. Nah, untuk tahu hasil dari tugas kami, mari kita simak pembahasan yang akan dipaparkan oleh teman-teman saya. Kepemimpinan merupakan pilar penting dalam organisasi dan masyarakat. Budaya Melayu memandang kepemimpinan sebagai amanah moral dan spiritual. Pemimpin harus berpegang pada prinsip adat bersedi syarak bersedi kitabullah. Nilai kepemimpinan Melayu menekankan keadilan, kebijaksanaan, dan tanggung jawab. Globalisasi menyebabkan lunturan nilai kepemimpinan tradisional. Perlu menghidupkan nilai kepemimpinan Melayu. Tujuan penulisannya menjelaskan pengertian pemimpin dalam budaya Melayu, mengurangi hakikat pemimpin dan kepemimpinan, menganalisis kriteria pemimpin ideal menurut Melayu dan Islam, mengidentifikasi nilai budaya Melayu, menjelaskan peran kepemimpinan Melayu di era modern. Pengertian pemimpin. Pemimpin adalah orang yang membimbing dan mempengaruhi orang lain. Pemimpin mengarahkan kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Dalam budaya Melayu, pemimpin adalah orang yang dituakan. Sebagai pemimpin, harus dekat dengan masyarakat. Dan pemimpin harus menjadi teladan bagi masyarakat. Kemudian ada yang namanya hakikat pemimpin. Menurut analisis kami dapat menyimpulkan 5 hakikat pemimpin. Pertama, pemimpin harus memiliki karakter dan integritas. Jadi, jika Anda mau menjadi pemimpin atau ingin memilih pemimpin, kalian harus melihat karakternya seperti apa. Apakah dia ramah, apakah dia baik, apakah dia bisa amanah dalam menjalankan tugasnya. Kemudian ada integritas. Dia harus memiliki sifat kejujuran terhadap pimpinannya. Bagaimana style dia memimpin? Harus jujur, harus amanah juga. Kemudian ada pemimpin memiliki visi yang jelas. Jadi, jika kalian ingin menjadi pemimpin atau ingin memilih pemimpin, kalian harus melihat, kalian harus berpikir bagaimana ia atau kita bisa memiliki visi yang jelas. Jadi, kalau misalnya pemimpin tidak memiliki visi yang jelas, mau dibawa kemana arah masyarakat yang dia pimpin ini. Kemudian ada pemimpin bertanggung jawab terhadap masyarakat. Lalu ada pemimpin harus menjadi sumber kepercayaan. Bagaimana pemimpin ini bisa mempertahankan kepercayaan melalui apa? Melalui keputusan-keputusannya yang menguntungkan rakyat, melalui kebijakan-kebijakan yang memihak pada rakyat. Kemudian ada pemimpin yang mengutamakan kepentingan bersama. Jadi diharapkan pemimpin harus menyampingkan sifat subjektif dalam mengambil keputusan. Dia harus bersifat objektif dan tentunya harus memihak kepada masyarakat. Sekian dari saya. Selanjutnya kita masuk ke hakikat kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan adalah seni mempengaruhi orang lain. Kemudian yang kedua, kepemimpinan merupakan hubungan antara pemimpin dan masyarakat. Yang ketiga, kepemimpinan berorientasi pada tujuan bersama. Yang keempat, kepemimpinan membawa perubahan positif. Dan yang terakhir, kepemimpinan menekankan kerjasama. Kerjasama antar siapa? Yaitu kerjasama antar pemimpin itu sendiri kepada masyarakatnya. Sifat kepemimpinan Melayu. Dalam budaya Melayu, seorang pemimpin bukan sekedar pemegang jabatan, melainkan sosok yang memikul amanah, moral, dan spiritual. Pemimpin Melayu diharapkan memiliki 4 sifat utama yang harus diadaptasikan dari sifat-sifat Rasulullah. Yang pertama ada siddiq, yang artinya benar dan jujur. Sifat ini adalah pondasi utama seorang pemimpin. Yang siddiq berarti memiliki integritas yang utuh antara hati, lisan, dan tindakan. Apa maksud dari siddiq ini? Yaitu jujur dalam berkata-kata dan konsisten dalam perbuatan, tidak ada manipulasi, informasi, atau kebutuhan publik. Yang menjadi nilai utama siddiq yaitu kejujuran yang melahirkan kepercayaan dari rakyat atau bawahan. Berikutnya yang kedua yaitu amanah, yang artinya dapat dipercaya.
Amanah merupakan komitmen untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Apa implementasinya? Amanah yaitu menjaga kepercayaan yang telah diberikan, bertanggung jawab atas setiap kebijakan yang diambil, dan tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Yang menjadi nilai utama amanah yaitu pemimpin yang amanah menciptakan rasa aman dan keadilan di lingkungannya beserta rakyatnya juga. Yang ketiga yaitu fatonah. Fatonah yang artinya cerdas dan bijaksana. Seorang pemimpin Melayu harus memiliki kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Nah, apa maksud fatonah ini? Yaitu pemimpin yang mampu melihat solusi di tengah masalah, atau bisa dibilang cerdas, pemimpin yang cerdas, dan mampu mengambil keputusan yang adil bagi semua pihak tanpa merugikan atau lebih bijaksana. Nah, yang menjadi nilai utama fatonah yaitu kecerdasan membantu pemimpin menghadapi tantangan zaman yang dinamis. Dan yang terakhir yaitu ada tablik atau komunikatif. Tablik ini bukan sekedar berbicara saja, melainkan kemampuan untuk menyampaikan kebenaran secara efektif. Apa maksud dari tablik ini? Yaitu bersifat terbuka atau transparan, komunikatif dalam berinteraksi, dan berani menyuarakan kebenaran meskipun itu sulit sekalipun. Nah, yang menjadi nilai utama tablik yaitu komunikasi yang baik, mencegah kesalahpahaman, dan mempererat hubungan antara pemimpin dan rakyat. Nah, sekarang kita masuk ke nilai budaya Melayu yang terbagi menjadi 5. Yang pertama, adat dan etika sebagai landasan moral. Yang kedua, kerjasama dengan gotong royong. Yang ketiga, kepemimpinan berbasis keteladanan. Yang keempat, musyawarah dengan mufakat. Yang kelima, kearifan dalam menyelesaikan konflik. Baik, saya lanjut ke peran kepemimpinan Melayu. Sebenarnya apa sih peran kepemimpinan Melayu itu? Nah, yang pertama itu melestarikan adat dan budaya Melayu, sudah pasti. Yang kedua, menciptakan keharmonisan sosial. Yang ketiga, menjadi teladan moral dalam masyarakat. Yang keempat, beradaptasi dengan perkembangan zaman. Dan yang terakhir, memperkuat identitas budaya Melayu. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan kesimpulan. Kepemimpinan Melayu adalah amanah moral-moral dan sosial. Pemimpin harus memiliki sifat sidik, fathanah, tabligh, dan nilai budaya Melayu menjadi dasar kepemimpinan. Kepemimpinan Melayu masih relevan di era modern. Terima kasih. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dosen dan teman-teman atas waktu dan perhatiannya. Terlebih terkurang saya mewakili kelompok mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.